Hari ini adalah hari penobatan Ratu Wanita. Tapi tidak disangka, tindakan pertama Ratu Wanita setelah penobatan adalah membubarkan pertunangan dengan tunangannya. Hanya karena Ratu Wanita merasa pria itu adalah seorang pemalas yang tidak berguna. Tambahkan provokasi dari adiknya. Ditambah perbandingan dengan Raja Jingan. Sang Ratu langsung mengeluarkan perintah, menjatuhkan derajat pria menjadi rakyat biasa. Namun Ratu sama sekali tidak tahu bahwa pria adalah guru para pejabat di istana ini. Prialah yang diam-diam berkorban segalanya untuk Ratu, agar Sangguan Waner bisa duduk di posisi Ratu. Para pejabat mengetahui semua yang terjadi ini, hingga mereka secara kolektif melakukan mogok. Kenapa hari ini Kaisiski tidak hadir? Mengapa ada yang kurang? Kaisiski, ini apa yang terjadi? Jenderal besar dan menteri besar, dan menteri dari ke-6 departemen, mengapa mereka semua tidak datang? Apakah mereka minta cuti? Tolol. Saya baru saja naik tahta lalu mengajukan cuti. Bukankah ini berarti ingin membangkang? Mengabarkan kepada Bapak Suci. Laporan darurat dari perbatasan. Kau dengar dari mata-mata kita. Dakar berkumpul 10.000 tentara elit. Ingin menyerang pada saat Bapak Suci baru saja naik tahta. Menyerang besar Sia. Berniat untuk mencaplok perbatasan utara Daxia. 8 kota. Orang datang. Segera panggil Perdana Menteri Jenderal Besar. Menteri Urusan Dalam Negeri. Datang untuk menghadap. Yang Mulia, orang yang dikirim sebelumnya, semua sudah kembali. Bagus sekali. Cepat, silakan semua menteri masuk. Permisi, Yang Mulia, para menteri belum datang. Hanya pelayan yang kembali. Pelayan yang menyampaikan perintah kembali. Semua masuk ke sini sekarang. Kalian mau melakukan apa? Berani-beraninya kalian berbicara kasar kepada Sang Ratu. Bawa orang ini ke penjara langit. Apakah kalian semua tuli? Cukup, Jiang Chen. Aku tahu kamu tidak mengingatnya. Tapi ini adalah kenyataannya. Sang Raja pasti adalah seorang pria yang gagah. Pangeran Jingan tiba. Menghadap Yang Mulia. Hiduplah Raja. Hidup 1000 tahun. Silakan berdiri. Yang Mulia, Anda sebelumnya telah menyebutkan kepada hamba tentang daging. Hamba sudah mengirim orang untuk berdiplomasi. Percayalah pasti akan berhasil. Baik. Jika ini berhasil, akan ada banyak hadiah. Asalkan ada Tuan Tang dan Tuan Su. Pasti dapat menjaga negeri Daxia tetap aman. Hal ini pasti. Kerajaan bijaksana. Tidak heran jika disebut sebagai Raja Jingan. Kemampuan luar biasanya. Tetap peduli pada negara. Bandingkan dengan beberapa orang lainnya. Sekarang lebih kuat. Negosiasi damai. Sekarang kau baru saja naik tahta. Perubahan kekuasaan. Negara sedang lemah. Kau pikir, apa mereka akan melewatkan kesempatan ini? Saya datang dengan membawa banyak emas kali ini. Percayalah, Kaisar Daking tidak akan seburuk itu. Kau ini siapa? Di hadapan urusan negara, apa kau pantas dihargai? Kau, cukup. Chen, tutup mulutmu. Arti dari Wang Jingan adalah berarti aku. Hal-hal politik ini, kamu yang hanya rakyat biasa, tidak berhak untuk mengatur. Aku sudah mengerti. Ternyata kamu sudah memilih suami kaisar yang berikutnya, bahkan Pangeran Jingan. Jauh lebih baik daripada dirimu sekarang. Posisi suami kaisar sangat penting. Semoga Yang Mulia berpikir matang. Pangeran Jingan itu apa sih? Anak kami. Diam. Sudah cukup. Sangguan Waner, ini adalah pilihanmu sendiri. Jangan menyesal. Selamat untuk kakak perempuan. Kau telah melepaskan beban itu. Yang Mulia, kedudukan kaisar sangat penting. Saya bersedia memikul tanggung jawab ini, menjadi kaisar suami Anda. Apa yang kamu katakan, Waner? Apa kamu masih belum mengerti? Akulah orang yang paling cocok untukmu. Kita sudah berteman sejak kecil. Seandainya kaisar sebelumnya tidak bersikeras menikahkanmu dengan Jiang, sekarang kamu seharusnya. Itu istri saya. Cukup. Tutup mulutmu untuk kaisar. Ya, kaisar. Bukankah saya layak? Mari kita bahas ini lain kali. Pulang istana. Ya, kaisar. Saya pasti akan membuktikannya kepada Anda. Saya adalah suami yang paling sesuai untuk Anda. Perintah kaisar dari surga dan bumi. Suami Jiang Chen tidak tahu aturan, tidak tahu malu. Dicopot dari jabatannya, pemerintah tidak akan merekrutnya lagi. Baik, tidak perlu dibacakan. Saya sudah tahu. Yang Mulia, mengapa Anda menerima penghinaan besar ini? Seandainya bukan karena Anda, dia hanya akan menjadi putri ketiga yang teraniaya. Yang tidak disayang. Cukup. Anak muda.
Di kehidupan sebelumnya, saya memiliki kemampuan medis dan bela diri, kekuasaan yang tiada taraf. Tapi saya telah menyakiti dia. Setelah lahir kembali, melihat Wanel lagi, saya sangat gembira, membantu dia di atas jutaan orang. Tapi dia pada akhirnya bukan dia yang dulu. Tubuh pemilik asli, sepertinya hanya bisa bertahan setahun. Aku juga saatnya, hidup untuk diriku sendiri. Bangunlah. Tidak perlu begitu hormat. Kamu juga, nyonya dari Asosiasi Perdagangan Bafang. Guru muda itu, Master Kamar Dagang Bafang, Du Yao akan selalu menjadi pelayan Anda. Kalian semua berdiri saja. Saya ingin bertemu pangeran. Kalian tidak boleh masuk. Biarkan mereka masuk. Menyembah guru, menyembah pangeran. Semua bangunlah. Melihat rakyat biasa ini melakukan salam besar. Tidak cocok. Sangguan Waner terlalu tidak sopan. Jika bukan karena Anda, bukan hanya takhta kerajaan, dia bahkan tidak bisa keluar dari istana dingin. Anda telah melakukan begitu banyak untuknya, seperti, ternyata harus merendahkan Anda menjadi rakyat biasa. Karena Sangguan Waner begitu tidak sopan, lebih baik Yang Mulia memanfaatkan kesempatan ini, langsung masuk istana dan naik tahta. Saya mengendalikan 3 provinsi dan 6 departemen. Semua pejabat saat ini mendengarkan perintah saya. Saya mengendalikan pasukan pengawal ibu kota. 100.000 tentara terlarang semuanya mendengarkan perintah saya. Silakan Yang Mulia mengeluarkan perintah. Semua bangkit. Hal yang lalu. Biarkan itu berlalu. Saya dan Istana Dinasti Xia tidak ada hubungan lagi. Saya dan Sangguan Waner juga tidak ada hubungan lagi. Kalian semua pulang saja. Guru, Anda bilang tidak ada hubungan lagi. Tapi saya serius. Kapan saya pernah bercanda? Guru, saya pamit. Tang Yusan, apa maksudmu? Kenapa setuju untuk pergi? Kumpulan orang bodoh, tidak mendengar guru berkata, dia dan Istana Dinasti Xia, Sangguan Waner sudah tidak ada hubungan. Lalu kita masih pergi ke istana untuk apa? Iya juga, kita semua tidak pergi ke istana. Lihatlah betapa cemasnya Sangguan Waner. Aku sudah memberikan perintah. Perhimpunan Dagang Bafang, sepenuhnya menghentikan kerjasama dengan Daxia. Kini keuangan sepenuhnya lumpuh. Lihatlah Sangguan Waner, apa yang akan dilakukan nanti? Para pejabat hari ini, mengapa ada yang kurang? Xiao Guizi. Ini keadaan apa ini? Jenderal besar dan Menteri Agung. Bagaimana menteri-menteri dari ke-6 departemen tidak datang? Apakah mereka minta cuti? Tolol. Baru saja kududukan diri, mereka sudah minta cuti. Apakah kau ingin membangkang? Mengabdi pada Kaisar. Laporan darurat dari perbatasan. Bacakan, menurut laporan mata-mata kita, Dai Qing telah mengumpulkan 10.000 tentara elit. Mereka berencana menyerang Daixia. Pada saat Kaisar naik tahta, bermaksud mencaplok perbatasan utara Daxia. 8 kota. Orang datang, segera panggil Perdana Menteri dan Jenderal Besar. Menteri dari Departemen Keuangan. Datang untuk melihat. Yang Mulia, orang yang dikirim sebelumnya, semua sudah kembali. Bagus sekali. Cepat, silakan para menteri masuk. Para menteri semua belum datang, hanya pelayan yang kembali, dan mereka semua tidak berani masuk. Semua masuk ke sini sekarang. Perangkat Kepala Negara, Harta Militer Jenderal Besar, Perangkat Menteri Utama. Apa sebenarnya yang mau dilakukan oleh pintu kecil Guizi memberitahu saya, mengapa mereka tidak datang? Apakah mereka menentang perintah saya? Tuanku. Yang Mulia, Sang Perdana Menteri berkata, ia ingin mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Setelah ini, urusan istana tidak ada hubungannya lagi dengan dirinya. Ingin membunuh atau mengusir, silakan saja. Apa maksudnya? Yang Mulia, Jenderal Besar berkata, ia tidak mau melanjutkan lagi, dan Anda tidak ada hubungannya lagi. Menteri Keuangan mengundurkan diri, mengatakan bahwa Anda tidak ada hubungannya lagi. Menteri Pertahanan mengundurkan diri. Tidak ada kaitannya dengan istana lagi. Ini tidak mungkin. Saya pasti akan membuktikannya padamu. Pangeran Jingan. Bukankah semuanya adalah karena kamu? Yang Mulia,
Ada satu hal lagi, Fang sudah mengakhiri kerjasama dengan Dacia di beberapa tempat. Dan kas negara Dacia sudah kosong. Apa? Para menteri tidak datang ke istana, keuangan juga lumpuh. Bukankah aku harus menjadi raja yang terasing? Kamar dagang dari 8 arah mengadakan pesta malam ini, mengundang para pejabat berpengaruh di kota. Sepertinya mereka merayakan sesuatu. Aku akan turun tangan langsung. Apapun yang terjadi, harus membuat asosiasi dagang Bafang. Bukankah ini hanya sekedar makan? Anak muda ini sebenarnya adalah pemilik sejati. Asosiasi dagang Bafang yang terhormat. Tentu saja yang penting adalah memiliki kredibilitas. Kamar dagang 8 arah, dan mereka telah memutuskan hubungan dengan Dacia. Benar-benar demikian. Saudari saya karena hal ini, merasa sangat marah. Bisakah kamar dagang 8 arah benar-benar berbalik melawan? Perhimpunan dagang Baifang muncul 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba, dan cepat berkembang. Kekuatannya hampir tersebar di semua negara. Katakanlah jika saya meyakinkan perhimpunan dagang Baifang untuk terus membantu Daxia, apakah kakakmu akan berterima kasih padaku? Kamu punya kepercayaan diri ini. Perhimpunan Fang, pemimpin di ibu kota, ada sedikit hubungan dengan saya. Nanti, bukankah itu hanya satu kalimat saja? Saat itu saya siapa? Bukankah ini tuan besar kita? Ini adalah suami mantan kaisar. Bagaimana kalian bisa ada di sini? Kami. Malam ini ada jamuan di perhimpunan Bafang. Untuk menjamu para pahlawan Daxia. Hanya orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang bisa masuk. Saya masih ingin bertanya. Bagaimana kamu bisa di sini? Diam. Kamu seorang rakyat biasa juga bisa masuk. Kenapa? Ini untuk menemukan wanita kaya. Ayo, biarkan kamu melihat dunia. Bangsawan. Dari mana wanita gila ini berasal? Berani bertindak sembarangan di sini. Kau berani menghina saya. Kau tahu siapa identitas saya. Tidak peduli siapa kau. Kau mencari masalah sendiri. Kalau begitu, kau hanyalah seorang pengkhianat. Hanya seorang pengkhianat yang ingin makan nasi dingin. Bagaimana? Tahu bahwa Jiang Chen pernah jadi kaisar. Ingin merasakan sang ratu. Dulu rasa seorang pria. Tutup mulutmu. Jika kau berani bicara sembarangan, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Sombong sekali. Aku adalah yang terhormat di Daxia saat ini, saudara perempuan dari Kaisar Wan. Seluruh dinasti Xia besar ini, semua milik keluarga kami. Kau inginku membayar harga. Kau seorang putri. Tahu. Terlambat. Kau berani menghina diriku. Putri ini akan membinasakan seluruh keluargamu. Tapi jika kamu berlutut dan memberi hormat padaku, maka aku. Kau ini brengsek. Berani kau memukulku. Hanya seorang putri, berani bersikap sembarangan. Sang permaisuri datang. Semua diam. Apa situasinya, kakak? Ini semua karena Jiang Chen. Segera menemukan pembeli baru, dan membiarkan orang-orangnya memukul saya. Apakah kau harus memberi penjelasan? Penjelasan. Apa yang perlu dijelaskan? Sangguan Kinger sangat menderita. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Di sini bukan tempatmu untuk ikut campur. Apakah kamu sedang menguji batasan saya? Kau tahu betul, saya merasa bersalah terhadapmu. Tidak akan diserang. Kau salah saya. Pada Kinger, aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Yang Mulia berkata, terlalu muluk-muluk. Aku bersalah padamu. Kau membuatku merunduk di hadapan dewan. Saat dia memecatku di depan umum. Mengapa tidak menyebut hal-hal ini? Status kita berbeda. Suamiku bukanlah orang lemah yang hanya bisa menanyakan kesehatan. Memecat suami adalah hasil terbaik bagimu. Benar-benar berbeda status. Apakah kau bisa mencapai tahap ini hanya dengan diri sendiri? Pada akhirnya, tidak tahu malu. Mengapa Bapak Istana harus marah pada orang sampah ini? Bapak Istana pantas memiliki seorang istri yang tidak hanya tahu menikmati hidup, tapi juga tahu posisinya. Aku yang seharusnya menjadi istri Bapak Istana. Orang yang tepat. Hari ini saya belum ingin membicarakan tentang hal ini. Kebijakan negara lebih penting. Yang Mulia, saya mendengar bahwa Perhimpunan Bisnis Fang telah memutuskan hubungan dengan Dacia. Saya datang ke sini. Ini semua demi menyelesaikan masalah ini. Kongres Perdagangan Bafang di ibu kota adalah teman dekatku. Bahkan pemilik Kongres Perdagangan Bafang juga memiliki hubungan baik denganku. Apakah kamu mengenal pemilik Kongres Perdagangan Bafang? Tapi aku, kenapa aku tidak mengenalimu? Apa kupingku salah mendengar? Apakah maksudmu? Kau adalah pemimpin dari kedai 8 arah ini. Yang Mulia, sepertinya tindakanku benar-benar berlebihan. Ternyata yang kudengar tentang dirimu itu benar. Pemimpin kamar 8 arah, ternyata ada di depanku. Kelihatannya Bapak tidak memerlukan pelayannya. Jiang Chen, kau tahu, aku membutuhkan kamar 8 arah. Berbohong dengan kebohongan besar seperti itu. Apa motifmu? Jiang Chen.
Manusia harus tahu diri. Burung hoki memilih pohon untuk berteduh. Tetapi kau adalah kayu busuk yang tidak bisa diukir. Kau bahkan berpikir untuk menggunakan kebohongan untuk menarik perhatian kaisar wanita. Lebih tidak mampu dari apa yang kubayangkan. Berbohong. Apakah aku perlu berbohong? Sangguan Wanner, selama 5 tahun ini, kamu berjalan mulus. Kenyataannya seperti ini. Tapi kamu tidak pernah percaya padaku. Di dalam hatimu, tahta kamu lebih penting daripada segalanya. Raja Jingan demi urusan negara. Bekerja keras. Dan kamu, sehari-hari hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Bersikap sembrono. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku bisa menjadi permaisuri. Kamu yang paling tidak berhak bicara. Di dunia ini ada yang seperti ini. Wanita yang tidak tahu berterima kasih. Sombong. Berani berbicara sembarangan di hadapanku. Kita sudah menikah selama 5 tahun. Segala yang telah aku korbankan untukmu, aku tidak menyesali sedikit pun. Hari ini, aku akan membantumu sekali lagi untuk terakhir kalinya. Sejak saat itu, aku dan kamu tidak punya utang budi. Bantu aku. Kamu mau bantu aku dengan apa? Setelah meninggalkanku, kamu tidak ada artinya. Pengurus besar dari Asosiasi Dagang Bafang telah tiba di ibu kota. Pengurus Wang, Anda akhirnya datang. Yang mulia, Anda sudah menunggu lama. Ternyata ada seseorang yang mengaku sebagai pemilik perhimpunan dagang Bafang. Sungguh berani sekali. Berani menyamar sebagai majikan saya. Pengurus Wang. Saya sarankan Anda melihat dengan baik lagi. Dewasa datang. Kecil ini tidak bisa menyambut dengan baik. Apa yang Anda lakukan? Yang satu ini adalah pemimpin koperasi perdagangan 8 arah. Benar-benar tuannya. Saya bukanlah apapun dari koperasi perdagangan 8 arah. Saya hanya pelayan pemuda itu. Para pembesar. Perang besar sudah dimulai. Tidak tahu para pembesar, apa rencana kalian? Jika ada yang mulia, dan Jenderal Su di sini, pasti bisa segera menekan perang. Lalu kalian bagaimana? Sekelompok orang bodoh. Saya memiliki saran. Krisis besar katakan. Duli Kaisar. Mantan Kaisar Fudang adalah pemimpin 8 bursa perdagangan. Keberuntungan tak terbatas. Para ahli di bawah tangan sangat banyak. Jika yang mulia bisa mendapatkan dukungan dari suami mantan Kaisar, Daking yang kecil, pasti akan mudah diatasi. Apakah Anda ingin saya mencari Jiang Chen untuk meminta pengampunan? Daxia telah berperang bertahun-tahun. Perbendaharaan negara kosong. Jiang Chen sudah memiliki wanita baru. Aku tidak mungkin menyerah. Yang mulia, laporan mendesak dari perbatasan, Tentara Daking sangat kuat, sudah berhasil merebut 3 kota di perbatasan, dan masih akan terus menyerang. Gaya maju kencang. Prajurit di perbatasan memohon kepada Bakti untuk mengirim pasukan bantuan. Apa? Bakti. Tolong lihatlah pada wajah keberlangsungan Xia Agung untuk mencari Jiang Chen kembali. Kaisar, musim panas tidak bisa menghancurkan kami. Bukankah aku benar-benar harus bergantung padanya untuk mempertahankan tahta ini, Kaisar? Yang Anda pikir kita harus mencari si brengsek itu? Baik. Aku akan mencarinya. Jiang Chen, bagaimana mungkin? Pemilik Asosiasi Perdagangan Bafang. Yang mulia, apa yang ingin Anda lakukan? Saya sedang marah sekarang. Kamu bilang saya harus melakukan apa? Yang mulia, saya agak tidak enak badan hari ini. Jadi, saya akan pulang dulu. Liang Jiangchen itu sampah, bahkan tidak bisa mengalahkan. Masih ingin jadi suami raja. Harus saya yang turun tangan sendiri. Salam, Kakak Jiang. Siapa yang membiarkanmu masuk? Jangan begitu kejam. Kali ini dia datang untuk minta maaf khususnya padamu. Maaf. Tidak perlu. Pergi saja, aku tidak mau. Dikira salah paham lagi. Kak Jiang. Alasan dia begitu proaktif padamu, bukankah karena dia menyukaimu, ingin bersamamu, tapi siapa yang tahu kakak tiba-tiba masuk, membuatmu menderita. Tapi, orang akan memberi kompensasi kepada Anda. Bagaimana cara mengkompensasi? Kak Jiang Chen. Bagaimana Anda ingin seseorang memberi kompensasi kepada Anda? Orang itu siap melakukan apa saja. Kalau begitu, ayo menari. Menari. Bagaimana? Tidak mau.
Tarian ini. Kamu suka? Tanpa alasan yang baik. Pasti ada motif tersembunyi. Katakan saja. Apa motifnya? Kalian sedang apa? Kamu tidak tahu malu. Terakhir kali di ruang buku, kalian tidak bertindak. Sekarang kalian di halaman. Benar-benar menganggap aku bodoh. Gerakan yang sama. Ingin digunakan padaku sekali lagi. Beruntung aku masih mengira ini salah paham. Tadi sangka kamu adalah binatang buas. Ini adalah rumahku. Aku mau apa? Kamu tidak perlu mengurusnya. Mulai sekarang kita tidak akan saling berhubungan. Kakak Jiang Chen, kakak pergi. Kalau begitu kita lanjutkan. Pergilah. Sangguan Waner. Kau benar-benar kejam. Meski tanpa kau, saya masih bisa memimpin Dacia dengan baik. Yang berhormat, Raja Jingan ingin bertemu. Biarkan dia masuk. Saya menyembah Yang Mulia. Yang Mulia, saya mendengar bahwa Daking dan Daxia berperang. Saya merasa khawatir, jadi saya datang untuk melihat Anda. Apakah Anda khawatir, atau hanya ingin melihat keramaian? Para menteri tidak hadir. Bukankah itu hasil yang Anda inginkan? Yang Mulia, Anda benar-benar salah paham terhadap saya. Saya benar-benar ingin membuat Yang Mulia senang. Benarkah? Sungguh. Jika kamu benar-benar ingin saya senang, maka kamu harus meyakinkan para menteri itu. Kembali ke istana, menyelesaikan perang di perbatasan. Selama kau setuju, aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Ya, selama kau bisa membuat para menteri kembali ke istana, maka aku akan membiarkanmu menjadi suami raja ini. Baik. Saya segera mencarikan mereka. Tunggulah saya. Kalian semua meninggalkan saya. Saya masih memiliki jutaan rakyat besar Sia. Kebersihan pribadi, tukar dengan kedamaian besar Sia. Apakah itu masalah? Kamu tidak bisa berpura-pura baik lagi. Apa ada sesuatu? Anda tidak marah dengan saya lagi. Imperium ini milik Sangguan Waner. Saya tidak akan mengambil alih. Anggap saja ini hadiah terakhir saya untuknya. Saya tidak ingin ada kedua kalinya. Saya datang menemui Anda kali ini karena urusan asosiasi bisnis. Daking dan Daxia sedang berperang. Semua barang telah disita. Di antara barang-barang tersebut ada salah satu dari 5 jenis obat yang Anda butuhkan. Daking benar-benar keterlaluan. Bahkan berani menyita barang saya. Apakah tuan itu akan bertindak? Hanya sebuah Daking yang remeh, tidak cukup untuk membuatku bertindak. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kau pergi sebentar lagi, memberitahu Tang Yusan dan yang lainnya. Suruh mereka kembali untuk menghadiri rapat. Katakan kepada mereka, dalam waktu seminggu, menyelesaikan peperangan ini. Tuan Tang. Putra kecil tiba-tiba berkunjung. Anda tidak akan marah, kan? Kata-kata yang mulia ini salah. Saya bukanlah orang yang besar, hanya seorang rakyat biasa saja. Tuan Tang, dikatakan sebagai iblis luar biasa, penuh dengan pengetahuan. Cerdik hampir seperti iblis. Saya sudah mengaguminya lama sekali. Ada apa, Tuan Wang? Katakan saja, nanti saya harus pergi menanam padi. Tuan Tang, pasti kamu juga sudah mendengar berita perang antara Gritsia dan Gritsu. Apa hubungannya dengan saya? Tuan Tang, Anda adalah Menteri Agung Gritsia. Tulang punggung negara.
Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan Anda? Pasti Tuan Tang juga tidak mau melihat rakyat Daxia menderita karena perang. Pangeran berkata demikian. Saya bisa meninggalkan Daxia. Tidak, Tang besar. Saya bukan maksud itu. Jika tidak ada hal lain, silakan pergi. Jangan. Tuan Tang, jangan terburu-buru. Kedatangan saya kali ini adalah dengan penuh niat baik. Saya tahu Tuan Tang selalu hidup sederhana. Jika Tuan Tang dapat kembali untuk menyelamatkan negara, semua ini akan menjadi milikmu. Ini adalah seluruh kekayaan saya. Sebanyak 800.000 tile. Orang tua ini mungkin seumur hidupnya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Saya tidak percaya dia tidak tergoda. Memang tidak sedikit. Tapi saya ingin bertanya kepada Yang Mulia. Tentu saja. Silakan, Tuan Tang, siapa yang memberitahumu bahwa hidupku hidup dalam kesederhanaan? Apa yang kamu katakan? Meja ini, sebuah meja ukir dari kayu jati besar, terbuat dari sebatang kayu jati merah berusia 100 tahun. Diukir secara keseluruhan. Nilainya 400.000 tile. Di bawah bokongmu, kursi dari kayu jati kuning itu dibuat dari ukiran kayu jati kuning, bernilai 300.000. Cangkir air yang kau gunakan adalah cangkir giok awan, bernilai 500.000 tile. Gila sekali. Kau hanya beruntung menjadi seorang Perdana Menteri saja. Aku akan memberitahumu, bahkan tanpa kamu, Daxia tetap bisa melewati kesulitan ini. Orang sepertinya juga pantas berebut dengan guruku untuk menjadi ratu. Du Yao, kamu datang untuk apa? Tuan ada perintah, memintamu kembali ke istana besok. Tentukan 7 hari untuk menyelesaikan perang dengan Daxia, memulihkan operasional Perhimpunan Dagang Bafang. Saya menerima perintah. Mungkin lebih baik jika Raja Jingan berhasil. Raja Jingan benar-benar berhasil. Sembah sujud kepada Yang Mulia, hidup 1000 tahun. Para menteri, silakan berdiri. Yang Mulia, terlalu besar hati dalam perayaan ini. Kerajaan Daxia terlalu sombong. Berani menyerang perbatasan kami. Saya minta izin untuk menghancurkan Daxia, mengembalikan kedamaian perbatasan kami. Tentara Daxia kali ini adalah dipimpin langsung oleh Menteri Agung, Huang Fusong. Hamba juga ingin bertemu dengannya. Baik. Semoga Yang Mulia segera kembali dengan kemenangan. Terima kasih, Yang Mulia. Tidak menyangka, mereka benar-benar datang ke istana. Sepertinya saya benar-benar berhasil meyakinkan mereka. Menghadap Yang Mulia, tenang. Dengan Tuan Tang dan Jenderal Su turun tangan, besarnya King pasti akan mundur. Para jenderal dan kesatria di kerajaan kami pasti akan berhasil. Jika demikian, Yang Mulia, Anda harus memenuhi janji. Ini. Kemarin saya pergi ke rumah Tuan Tang. Berdasarkan kecintaan saya pada negara, saya berhasil meyakinkan Tuan Tang. Mereka baru saja meminta pertempuran untuk menyelamatkan Gritsia. Dan saya hanya memberikan semua harta mereka saja. Tidak ada yang perlu diperhitungkan. Pangeran Jingan besar hati. Dan Yang Mulia juga berjanji kepada saya, asalkan saya bisa meyakinkan 2 orang bejat itu keluar dari masa pensiun, dia akan menjadikan saya sebagai raja. Iya. Yang Mulia, Anda tidak berniat untuk ingkar janji, kan? 2 Tuan Tang Yusan dan Su Biao sekarang belum juga keluar dari ibu kota. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Maksud saya adalah, 2 tuan tersebut hadir dengan sangat tepat waktu. Itu semua berkatku. Ya. Baik, mulai hari ini, Pangeran Jingan adalah suami kekaisaranku. Terima kasih, Kaisar. Saya akan segera kembali dan mempersiapkan semuanya. Ada satu hal lagi. Ada apa lagi, Yang Mulia, tentang pernikahan ini? Akan dipertimbangkan setelah perang di perbatasan berakhir. Tentu saja demikian. Jika kau bisa membuat Tuan Tang dan Jenderal Su kembali, maka bantu mereka sekali lagi. Ambil kepala daging, Perdana Menteri Huang Fusong, dan bawa kembali ke sini. Apa? Sangguan Waner ingin membunuhku. Aku tahu. Kau adalah seorang pahlawan besar yang tangguh. Asalkan kau dapat membawa Perdana Menteri Daging, bawa kepala Huang Fusong kembali. Aku akan segera menikah denganmu. Baiklah. Sudah diputuskan. Selamat. Hanya bisa menunda waktu seperti ini. Jiang Chen. Cari kesempatan untuk menjelaskan lagi padanya.
Juara hari ini Zhao Peng sudah menunggu di luar. Menanti anugerah yang mulia. Para jenius itu kebanyakan penuh pesona dan bebas. Di Honglou diadakan jamuan. Kabarnya, si pelacur itu punya bakat puisi dan lagu yang tiada tanding. Memiliki standar yang sangat tinggi. Mari kita jadikan dia sebagai daya tarik utama. Cocok sekali. Aku juga ingin keluar untuk bersantai. Tidak baik, guru. Ada apa sampai panik seperti ini? Ini lagi si Sangguan Waner. Dia di rapat istana hari ini, mengumumkan untuk mengangkat kembali suami kaisar. Siapa? Aku belum mati. Begitu tidak sabar. Tuan, jangan marah. Untuk bahan obat kedua, bunga salju 1000 tahun, juga sudah ada petunjuknya. Detektif terkenal di Honglou, saat menjalankan tugas, secara tidak sengaja mendengar lagu dari kourtesan yang bernama Kichang, menyebutkan berita tentang bunga salju 1000 tahun. Rumah bordil, sungguh takdir yang mempermainkan. Selama 5 tahun ini, saya juga belum benar-benar bersenang-senang. Saya akan pergi mencari gadis lagu ini sendiri. Tepat. Keliling saja di rumah pelacuran ini. Bukan dia di Fu, mengapa dia berani datang ke rumah pelacuran? Itu dulu di Fu. Sekarang dia hanya sampah belaka. Lihat penampilannya yang sakit-sakitan itu. Tidak heran setelah menikah dengan sang permaisuri selama 5 tahun. Tidak juga memiliki keturunan. Saya rasa inilah alasannya. Permaisuri baru saja mengangkat suami baru. Tuan Jiang benar-benar tamu yang langka. Lihat, kamu ingin pergi ke ruangan yang lebih baik. Tidak perlu ada nyanyian dan tarian. Saya datang untuk mencari nonaku. Nonaku sudah ada janji hari ini. Tentu saja. Kunichang tidak bisa menemani kamu. Aku yang terlebih dahulu mengajaknya. Jiang Chen, kamu di sini kenapa? Belum selesai. Ini bukan Zhao Peng, si jenius terkemuka dari Daxia. Iya, katanya bakatnya sangat luar biasa. Hanya kalah dari penasehat istana saat ini. Tang Yusan, Tuan Tang, sangat hebat. Kenapa kamu ada di sini? Saya di mana? Sepertinya Yang Mulia tidak mengatur ini, kan? Kamu lemah. Berani datang ke sini dan berpesta minum dan wanita. Hidup itu singkat. Aku sudah membuang waktu untuk seseorang. Di masa depan, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Aku mencari gadisku. Alam semesta meminta sesuatu dariku. Meminta sesuatu dariku. Kau terlalu membesar-besarkan pekerjaan pelacuran. Kau adalah Difu. Difu adalah Wang Jingan. Apa hubungannya? Itu semua kesalahpahaman. Aku semua ini terpaksa. Sampai saat ini, kau masih bilang ini untuk apa? Jika kau ingin menghentikanku, silakan coba saja. Ibu Liu. Panggil nonaku keluar. Apa kau berani, Kaisar? Tidak perlu marah pada pria ini. Nyonyaku pernah berkata, hanya orang-orang berbakat sastra yang terlihat. Mohon para tamu jangan ribut. Ini adalah aturan yang selalu saya pegang. Sejak dulu, harap para tamu dapat memahaminya. Jika ada yang berpendapat, maka bertaruhlah dengan puisi. Zhao Peng, apapun metodenya, hentikan dia untukku. Mengapa repot-repot berbicara banyak pada mereka? Tangkap saja si kembang perawan itu. Karena kembang perawan memiliki peraturan, maka kita beri dia aturan. Jiang Chen, kita sudah menikah selama 5 tahun. Aku mengenalmu dengan baik. Kau tidak bisa membuat puisi. Sekarang tinggalkan dan masih bisa menyelamatkan muka. Mengenal diriku. Apa yang kau kenal tentang diriku? Zhao Peng, bukan. Dengar-dengar kamu adalah jenius pertama di Daxia. Lalu, apa masalahnya? Tidak ada apa-apa. Aku hanya seorang rakyat biasa. Aku ingin mengujimu. Lihat apakah kamu layak menyandang gelar ini. Bandingkan dengan saya. Baik, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu, apa itu jenius pertama Siada. Aku tidak tertarik dengan puisimu. Nyonyaku, mari dengarkan puisi ini bagaimana. Kau tidak melihat air sungai Huanghe datang dari langit. Air terjun ke laut takkan kembali. Suasana yang begitu luar biasa ini, jarang ditemui di dunia. Bila hidup sedang berjalan dengan baik, nikmatilah. Jangan biarkan cawan emasmu kosong menghadapi bulan.
Takdir telah menciptakanku dengan tujuan tertentu. Uang ribuan dolar habis akan kembali. Kuda 5 bunga, Jin Qiyu. Huaer akan keluar mengganti minuman enak. Bersama kamu menghapus segala kesedihan abadi. Bagaimana dengan puisi ini? Ayo minum. Kamu juga bisa membuat puisi yang bagus seperti ini. Itu tidak mungkin. Kita sudah menikah 5 tahun. Tidak pernah membuatkan aku sebuah puisi. Sekarang, kau justru membuatkan puisi indah untuk seorang pelacur. Seperti ini yang abadi. Apakah aku tidak lebih baik dari seorang pelacur? Apakah ini jawabanmu? Puisi ini hanya seharusnya ada di surga. Di dunia ini, berapa kali bisa didengar tentang puisi seperti ini? Aku tak bisa berkata satu kata penolakan. Kau yang menang, Tuan Jiang. Gaun indah menunggu di dalam kamar. Jangan pergi, ya, anggap saja aku memohon padamu. Maaf. Saya punya alasan yang tidak bisa saya tinggalkan. Jiang Chen. Apakah kamu benar-benar akan kejam dan meninggalkan aku sendirian? Silakan duduk. Kita sudah sampai di sini. Masih belum mau melepas penutup muka? Tidak heran kalau dia dijuluki kembang paling cantik dalam puisi dan lukisan. Memang benar, seperti bunga yang tumbuh dari lumpur tetapi tidak tercemar. Terendam dalam air suci tetapi tidak menjadi cabul. Patua sangat berbakat, mampu membuat puisi dengan cepat. Saya sungguh mengagumi kemampuan Anda. Setelah mendengar begitu banyak kalimat indah, meski harus mati, saya tidak keberatan. Aku juga rela. Anak muda tampak sedikit lelah. Lebih baik biarkan Nisan memijatmu sebentar. Keindahan puisi, tidak bisa kutolak, hanya bisa membunuhmu dulu, lalu bunuh diri untuk minta maaf. Ayah, musuhmu. Aku tidak bisa membalasnya. Lepaskan aku. Perlakuan seperti ini yang membalas budi dengan kejahatan, sungguh membuat orang tidak senang. Lepaskan aku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tenang saja, saya tidak tertarik dengan tubuhmu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Yang saya inginkan adalah bunga Snow Lotus berusia 1000 tahun. Belum selesai. Bagaimana kamu tahu, bunga Snow Lotus berusia 1000 tahun ini sangat penting bagi saya. Jika nonaku mengetahui keberadaannya, saya bersedia menukarnya. Apa yang bisa kamu berikan? Sesuatu saja, namun syaratnya adalah, informasimu harus benar. Tanpa bukti yang jelas, bagaimana saya bisa mempercayaimu? Apakah Anda memiliki pilihan lain sekarang? Setelah semua, aku adalah Kunyang, tamu pilihan yang ditunjuk untuk masuk ke dalam tenda. Tidak malu, kesabaranku terbatas. Baru saja kamu memilih mati, daripada kehilangan dirimu. Keluarga Anda pasti tidak kecil. Saya bisa memberitahu Anda, informasinya benar. Tapi, Anda harus menjanjikan satu syarat. Silakan katakan, bunga lotus salju ribuan tahun ini adalah harta berharga keluarga kami, keluargaku. Kemudian diketahui oleh Kaisar Chongqing, Huang Fusong. Keluargaku telah dihancurkan. 1000 tahun bunga salju ini juga dirampas olehnya. Syaratmu adalah, aku ingin kepala Huang Fusong untuk menghormati roh keluargaku yang tiada. Jika Tuan bisa melakukannya, tubuhku, kamu juga bisa ambil. Aku sudah bilang, aku tidak tertarik dengan tubuhmu, tapi kepala Huang Fu. Sesuai keinginanmu. Para ahli yang terhormat, bersikaplah lembut. Siapa yang mengirim kalian untuk membunuhku? Aku akan membayar 2 kali lipat. Segera lakukan. Jangan biarkan Tuan menunggu. Selamat, Tuan. Bunga salju 1000 tahun ini terjaga dengan baik.
Setelah diproses, seharusnya bisa mulai sedikit beraksi. Anda terlihat sangat bahagia hari ini. Mari kita masuk ke dalam. Pelayan akan menemani Anda minum 2 gelas. Du Yao, kamu. Tuan muda. Apakah kamu tidak suka orang itu? Bukan tidak boleh. Sekarang saya masih belum bisa. Lalu kapan Tuan memerlukan saya? Tunggu saya mengumpulkan 5 jenis bahan obat ini. Untuk menyembuhkan tubuh. Saya pasti akan memerlukanmu. Sialan Tang Yusan ini. Kenapa belum selesai? Orang-orang di Daking itu. Mengapa Tuan harus datang secara langsung untuk menemui si wanita bunga? Cukup beritahu pelayan saja. Tidak perlu repot-repot. Bagaimanapun, janji yang sudah dibuat, sudah ditunaikan. Harus ada penjelasan kepada orangnya. Sungguh keterlaluan. Ia adalah adik laki-laki yang mulia saat ini. Biarkan Geisha menemaniku. Ini adalah kehormatanmu. Tidak salah lagi. Geisha ini memang cantik. Bawa dia ke rumah. Malam ini aku ingin menikmati bulan dengan baik. Bukan kami tidak setuju denganmu. Tapi Geisha ini sudah ada yang memiliki. Siapa yang berani merebut bunga dari tangan saya? Sangguan Hao. Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup untukmu. Tuan Jiang. Saya baru saja mencari kamu, tidak menyangka kamu muncul sendiri. Kali ini kamu beruntung, berlarilah cepat. Kali ini aku membawa persembahan dari istana. Kali ini kamu pasti mati. Tuan. Bunga salju 1000 tahun itu, sudah aku olah, sempurna. Saya ingin bergerak sedikit. Tunggu apa lagi? Sepertinya, aku masih hanya bisa menggunakan setengah dari kemampuanku. Bagaimana mungkin ini? Sampah yang tidak berguna. Bawa perempuan itu, kita pergi. Ibu Liu, saya ingin menebus nonaku. Tentukan harganya. Apakah kamu ingin melawanku? Terima kasih, Tuan, atas tindakan yang berani. Tapi dia adalah pangeran saat ini. Kekuatannya besar. Lebih baik Tuan pergi saja. Nonaku, saya sudah menyelesaikan hal yang saya janjikan padamu. Sudah selesai. Berita ini paling lambat akan sampai besok pagi. Akan sampai di ibu kota. Apa kamu bilang? Jika kamu tidak percaya, besok, saya akan minta orang mengirimkan kepala orang itu ke sini. Hanya dalam 1 hari. Sudah mendapatkan. Kepala Perdana Menteri Daking, si Jiang Chen ini, sebenarnya punya kekuatan seberapa besar? Bukankah kau ingin menebus diri? Aku akan mengeluarkan 1.000.000 tael, 100.000 tael untuk menebus pelacur ini. Lebih dari cukup. 1.000 tael sudah lebih dari cukup. Tidak heran dia adalah seorang uang, membuang uang dengan boros. Kamu seumur hidup belum pernah melihat begitu banyak uang, kan? Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu setiap hari menghabiskan. Semua ini adalah uang kakakku. Tentukan harganya. Apa maksud Tuan Jiang ini? Jangan ganggu minatku. Seberapa banyak nilai Yi Honglou ini? Aku membelinya. Yi Honglou ini setidaknya bernilai 1.000.000 tael. Kamu saja, bertuliskan cap asosiasi 8 arah. Ini benar-benar. Apa ini? Tidak mungkin. Asalkan pangeran menginginkannya, asosiasi 8 arah akan membayarnya. Hanya 100.000.000 tael. Masih kurang menurutku. Kau hanya seorang yang bergantung pada orang lain. Tunggu sampai Wang Jingan menjadi suami kakakku. Lihatlah bagaimana aku akan memperbaiki kamu. Tuan muda telah menebusku. Apakah dia tidak membutuhkanku lagi? Tuan muda memang baik hati seperti itu. Ayo kembali ke perhimpunan Bafang. Nanti. Siapkan untuk melayani Tuan. Perhimpunan pedagang. Kau tidak salah berpikir. Tuan adalah pemilik perhimpunan pedagang. Ayo pergi. Tunggu aku ya. Lao Tang. Kenapa kau panggil aku? Raja Jingan yang baik, lihatlah dengan baik. Yang terjadi sekarang ini, semua ini, adalah perencanaan Raja Jingan, dan Sangguan Kinger. Tujuan mereka, Raja Jingan menjadi suami kekaisaran, sehingga menguasai seluruh Daxia. Kaisar terpaksa menceraikan Tuan karena salah paham. Tidak hanya itu.
Raja Jingan mencuri pujian, memaksa pernikahan dengan Sangguan Waner. Yang lebih cerdik adalah, Sangguan Waner meminta Raja Jingan untuk mengambil kepala Huang Fusong. Sementara itu, sang raja juga bergerak. Pada saat itu, Raja Jingan pasti akan mengklaim penghargaan. Binatang ini, aku sekarang juga akan kembali, membawa pasukan untuk menghancurkannya. Tunggu dulu. Mengenai hal ini, masih perlu melihat sikap Sangguan Waner. Jika dia benar-benar melupakan kebaikan, maka apapun yang kita lakukan, tidak akan ada gunanya. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Saya telah memberitahu para menteri, ketika Raja Jingan mencuri pujian. Saya biarkan dia. Saya memaksa pernikahan dengan Sangguan Waner. Mari kita lihat reaksinya. Jika Sangguan Waner tidak adil, kita tidak akan menjadi yang terbaik. Hiduplah Raja, selamanya dan selamanya. Yang mulia, hamba ada urusan yang ingin dilaporkan. Mengapa wahai menteri, belum juga berangkat ke perbatasan? Apakah ada kesulitan? Yang mulia, tidak perlu berbicara berlebihan. Raja Jingan, aku perintahkan kau segera berangkat ke perbatasan, menegakkan wibawa negara Daxia kita. Yang mulia, hamba rasa ada masalah dengan hal ini. Perlu dibahas kembali. Apalagi masalah yang ada. Bukankah sudah dibahas dengan baik? Jika kau tidak bisa melakukannya, jangan lagi membicarakan urusan raja. Kemenangan besar di perbatasan, kemenangan besar di perbatasan. Katakan. Tuan Tang dan Jenderal Su telah memenggal 100.000, dan itu terjadi kemarin. Perdana Menteri Daking, Huang Fusong, dibunuh di rumah. Apa? Tuhan membantu? Tuhan membantu. Alasannya saya belum berangkat adalah karena Huang Fusong telah diselesaikan oleh saya. Untuk saya, ini adalah pekerjaan yang sangat mudah. Jadi, pernikahan kita, kapan akan diadakan? Tidak menyangka kekuatan Pangeran Jingan, ternyata begitu besar. Anda kemarin bilang, akan mengangkat Pangeran Jingan sebagai suami raja. Kami di Departemen Upacara sudah melihat kalender kuno. Tanggal 15 bulan ini, tepat hari yang baik. Hari pernikahan ditetapkan pada hari ini. Hanya 3 hari lagi. Secepat ini, orang-orang ini, agak peka juga, Wan. Mereka benar, terserah hari. Kursi kaisar Anda selalu kosong. Itu juga bukan hal yang baik. Anda seharusnya meninggalkan warisan. Pikirkanlah. Pulanglah. Kamu katakan, jika Yang Mulia tahu bahwa hari ini saya yang memimpin untuk menikahkan kaisar wanita dengan Raja Jingan, apakah dia akan membunuh saya? Mengapa kecil Hao jatuh seperti ini? Ini bukan karena jatuh. Ini yang dipukul oleh orang bernama Jiang Chen. Kakak ipar, harus membalas dendam untukku ya. Apa maksudmu, Jiang Chen? Ada apa? Apakah kau takut pada Jiang Chen? Kau sudah mau menikah dengan kakakku. Betul. Segera aku akan menjadi tuan. Jiang Chen itu sampah. Tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kamu tahu, apakah saat pernikahanku nanti, aku harus mengirim undangan untuk Jiang Chen? Iya. Nanti kita akan, di depan semua orang, menghina habis-habisan sampah ini. Ingat, harus atas nama kakakmu. Kirimkan. Tang Yusan dan yang lainnya kembali dengan kemenangan. Jamur ajaib berusia ribuan tahun sudah dikirim. Dan mata-mata kita telah menemukan lokasi ginseng hutan liar berusia ribuan tahun. Hanya di wilayah Jiangnan. Namun, perlu bantuan Anda sendiri, Pangeran. Ini adalah hal yang baik. Mengapa masih tampak murung? Saya harus menamparnya dengan keras. Mulutnya dengan keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Perkawinan kaisar wanita akan diadakan dalam 3 hari. Dan juga mengundang Anda, Tuan. Ini sudah terlalu berlebihan dari Sangguan Waner. Ini kan seperti menamparkan wajah Tuan. Tuan. Jangan marah, ya. Bagaimana saya bisa marah, Tuan? Anda tidak marah sama sekali. Bagaimana mungkin aku marah? Bukankah ini justru baik, kakak? Apakah kamu sangat takut kalau Tuan marah? Saat Tuan marah, sangat menakutkan. Aku tidak ingin mengalaminya lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah saya perlu mengirimkan pembunuh langsung untuk menghancurkan tempat mereka? Dijamin tidak akan terhubung kepada kita. Ide bagus. Tuan, apakah Anda benar-benar akan pergi menemui mereka? Ya. Siapkan hadiah yang besar untukku. Aku akan mengakhiri semuanya dengan tanganku sendiri. 3 hari lagi adalah hari bahagiamu. Kau sebaiknya istirahat. Aku mengerti. Silakan pergi. Jiang Chen. Sudah 3 hari. Apakah kau benar-benar tidak akan muncul?
Lao Tang, tentara terlarang di luar istana. Saya sudah mengendalikannya, dan saya mendengar, Tuan Muda juga akan datang. Iya, sepertinya Tuan Muda ingin memutuskan masa lalu sepenuhnya. Tapi melihat tampangnya, sepertinya sulit. Bisa jadi Sang Guan Waner benar-benar buta. Mari kita jalankan rencana. Apakah harus terus menjadi sang permaisuri yang tinggi, atau hidup di istana dingin sampai akhir hayat? Tergantung bagaimana sang permaisuri memilih. Yang mulia datang. Selamat datang, Yang Mulia. Terima kasih kepada Tuan Tang yang bertindak cepat, menangani kekacauan. Nanti saya, Yang Mulia, akan memberikan penghargaan yang besar. Waner, akhirnya kita bersama lagi. Bacakanlah edaran ini. Waner, tunggu sebentar, tamu penting lainnya masih belum tiba. Kau datang. Hari ini adalah pernikahan besarmu. Semua orang merayakannya. Tentu saja saya akan datang. Jiang Chen, bagaimana kamu bisa berkata begitu? Lalu bagaimana saya harus mengatakannya? Sepertinya kaisar wanita lagi punya masalah dengan saya. Hanya percaya pada apa yang dia lihat. Kamu tidak mengerti kesulitan saya. Kesedihan. Permaisuri sengaja mengundangku untuk menghadiri pernikahanmu. Bukankah ini hanya untuk menunjukkan betapa bahagianya dirimu? Apa yang menyedihkan? Bagaimana denganmu? Setelah kita berpisah, di sekitarnya selalu ada burung-burung yang berkicau. Apakah di dalam hatimu pernah ada aku? Jiang Chen. Kau juga telah melihatnya. Waner sekarang bersamaku. Betapa bahagianya. Aku tahu hatimu. Mungkin masih menyimpan beberapa pikiran tentang itu. Tapi aku sarankan kamu untuk menyadari kenyataan. Sepertinya Pangeran Jingan sudah lupa tentang itu. Di perhimpunan dagang Bafang, rasa sujud itu hanya akan menjadi omong kosong yang tidak berarti. Aku memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dapat membantu Waner mengelola negara. Sementara kamu sama sekali tidak bisa membayangkan berapa banyak yang telah aku lakukan untuk Waner. Masih berani keras kepala. Panggil orang. Bawa orang ini pergi, yang menghina raja. Masukkan ke penjara. Bisu. Hanya karena kamu. Jiang Chen, berhenti. Hari ini adalah hari pernikahanku yang besar. Apa kamu bisa bertindak seperti ini? Aku hanya merasa lucu. Kamu benar-benar memilih orang seperti ini menjadi suamimu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jiang Chen, kamu harus segera pergi. Berdasarkan hubungan kita di masa lalu, dia tidak akan menyentuhmu. Memang benar ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu masih mau membuat keributan sampai kapan? Aku Jiang Chen menyerahkan satu pohon terumbu karang premium dari Laut Timur, 3 mutiara malam yang sangat berharga, 1000 tael emas. Sertifikat tanah 100-mu. Semoga permaisuri baru berbahagia. Ternyata suami mantan permaisuri memiliki kekayaan seperti ini. Ya Tuhan, setiap benda ini adalah harta yang tak ternilai. Jiang Chen, apa maksudmu ini? Tidak ada yang lain. Menggunakan harta sebagai senjata, memutuskan takdir sebelumnya. Sejak saat itu kita tidak akan bertemu lagi. Kita adalah suami istri. Apakah benar-benar harus seputus ini? Aku mengakui aku tidak bisa melupakanmu. Tapi ini bukan karena kamu berulang kali. Alasan untuk memalukan saya dengannya. Memalukan. Pangeran Jingan meyakinkan para menteri untuk masuk istana. Untuk menyelesaikan pertempuran di perbatasan. Dan bagaimana denganmu? Apakah kamu bisa melakukan ini? Sejak diusir, hari-harinya penuh dengan wanita-wanita. Apa yang kau lakukan lagi? Kau hanya memanfaatkan perasaan kita satu sama lain. Untuk terus membuatku mundur. Kau tahu apa yang kau bicarakan? Aku lelah. Jika tidak ada hal lain, tolong pulang. Belum selesai. Jiang Chen hari ini terlalu sombong. Jelas-jelas tidak menganggap kita. Saudariku, jangan sebut dia lagi. Sungguh sial. Kita sebaiknya segera menyelesaikan ritual.
Mulai saja. Siap untuk bergerak. Dengan perintah dari langit, perintah Kaisar. Raja Jingan, Wen Cheng, Wude, bakat yang diberikan oleh langit, kini diangkat sebagai suami Kaisar, bersama. Ada apa, Wan? Pernikahan hari ini dibatalkan. Waner, kamu bilang apa? Kamu tidak mengerti kata-kataku. Pernikahan hari ini dibatalkan. Apa itu karena, bajingan Jiang Chen, ini adalah urusanku sendiri. Perempuan itu, sekali berbuat, tidak ada yang mundur. Bukankah kau lupa mengapa para menteri datang ke istana? Bukankah kau lupa bagaimana menteri besar, Dakung besar meninggal? Upacara pernikahan hari ini harus diselesaikan. Jika tidak, kemungkinan berikutnya tidak akan semudah ini. Kamu sedang mengancamku. Mengancam. Aku bilang padamu, hari ini pernikahan ini harus dilangsungkan. Aku sudah sampai ke tahap ini hari ini. Jika kamu ingin aku berhenti, itu tidak mungkin. Ini juga yang kalian maksudkan. Baik, sangat baik. Wan, mulai hari ini, ayo kita bersama-sama membangun kemakmuran Xia. Kekuatan Xia pasti akan meningkat. Aku adalah penguasa satu negara. Tidak perlu satu yang memiliki niat tersembunyi, terutama kamu, Pangeran Jingan, Sangguan Wan. Kau ini wanita rendah. Apa kamu benar-benar tidak bisa melupakan sampah Jiang Chen itu? Bersujudlah pada saya. Apakah kamu benar-benar menganggap kekuasaan kekaisaran tidak berarti? Baiklah. Sangat baik. Saya sudah tahu kamu ini orang yang rendah, tidak konsisten. Saya sudah siap sejak lama. Panggil orang. Apa kamu benar-benar berpikir, aku tidak punya rencana cadangan? Aku sudah menempatkan bawahanku di dalam penjaga istana. Aku akan menjadi kaisar. Ambisi serigala. Aku benar-benar buta. Jika kamu tidak menghargai seperti ini, jangan salahkan aku jika aku bertindak. Kalau kamu mau minta maaf padaku, setelah aku naik tahta, aku bisa menjadikanmu selir. Lebih baik aku mati saja. Wah, memang punya keberanian. Ayo bertindak. Bertindaklah. Masih menunggu apa lagi? Anda telah membuat pilihan yang paling benar. Tuan Tang, apakah Anda juga akan menghentikan saya? Sekarang mundurlah. Saya masih bisa tidak menjawab seperti sebelumnya. Menghalangi Anda. Anda punya kualifikasi apa? Setelah menjadi penipu selama ini, kau harusnya bersyukur. Tang Aiking, kau maksudnya apa? Sejak awal, kau telah ditipu oleh Raja Jingan. Kau bicara omong kosong, tidak tahu menunjukkan tempat orang. Tang Yusan ini, tangkap aku. Kalian ini sampah. Ayo, gerakan tangan kalian. Silakan gerakan kami untuk kembali ke istana dan menangkap Perdana Menteri Daking. Sejak awal hingga akhir bukanlah Pangeran Jingan. Siapa dia? Pangeran Jingan bersekongkol dengan Sangguan Kinger, membuat Sangguan Kinger menjebak Kaisar Jiang Chen. Tujuannya adalah untuk naik ke posisi kaisar, merampas kekuasaan kerajaan. Kau bicara sembarangan. Biarkan aku kembali ke istana untuk meminta perang, memenggal penasihat besar, membantu posisi Anda. Sejak awal hingga akhir, itu adalah orang lain. Dia siapa? Dia adalah suami mantan kaisar Anda, Jiang Chen. Apa? Tidak mungkin. Mungkin itu adalah sampah Jiang Chen. Sombong. Dengan nama Tuan, kamu juga layak bijak. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Kalian semua harus mati. Tang Aiking, apa yang baru saja Anda katakan? Tidak sedang bercanda, kan? Yang mulia, silakan pikirkan dengan seksama. Bagaimana Anda bisa menduduki tahta? Apakah Anda tidak merasa aneh? Duke Tang. Masalah ini, bukankah itu karena bantuan kalian? Apakah yang mulia tidak pernah berpikir? Mengapa kami melakukan ini? Bukankah kalian berjuang sekuat tenaga untuk membantu Anda? Bukankah kalian menganggapku istimewa sampai saat ini? Saya juga tidak akan menyembunyikan dari Yang Mulia. Kami semua adalah tuan muda yang dibesarkan oleh tangan sendiri. Mungkin kalian tidak tahu, saya
Tang Yusan pernah menjadi pelayan terkemuka di bawah Tuan Muda. Saya adalah pengawal di istana Tuan Muda. Kembalilah. Kalian sekarang adalah pelayannya. Harus membantu dia dengan baik. Saya adalah pengurus keuangan di rumah Tuan. Saya adalah pelayan. Saya adalah kusir. Saya adalah kepala pelayan. Saya adalah pelayan. Mengapa Jiang Chen tidak memberitahu saya? Pemuda itu pernah memerintahkan kami agar tidak mengungkapkan rahasia, hanya demi menjaga harga diri Anda saja. Saya salah. Semuanya salah saya. Ternyata semua ini milikku. Hanya berpikir terlalu tinggi. Lalu mengapa kalian masih mau membantuku? Anda sendiri yang membantu diri Anda sendiri. Jika hari ini Anda memilih Raja Jingan sebagai suami kaisar, kami akan langsung bertindak, mengendalikan kalian semua, mengangkat pangeran sebagai kaisar. Namun saat ini, Tuan masih menjadi kaisar kami. Mohon perintah dari Bapak Suci. Para menteri dengarkan perintah, bawa Raja Jingan dan Sangguan Kinger, masukkan penjara selama sisa hidup mereka. Pangeran Tang. Di mana sekarang di Fujian Chen? Putra sedang dalam perjalanan, menuju Jiangnan. Baik. Mulai hari ini, semua urusan besar dan kecil akan ditangani sepenuhnya oleh Perdana Menteri Tang Yusan. Aku ingin menyamar dan mengunjungi Jiangnan. Selamat datang menyambut di Fu pulang. Kakak perempuan kali benar-benar terlalu berlebihan. Aku sudah cukup menemani pangeran ke Jiangnan. Kakak tertawa. Menyerahkan diri untuk pangeran adalah kewajibanku. Justru kakaknya meninggalkan perhimpunan 8 arah untuk datang ke Jiangnan. Justru itu terlalu berlebihan. Adik ini sedikit tidak menghargai usaha. Apa kata kakakku? Bagaimana aku bisa mengerti? Pak, lihat dia. Cukup. Ingin tinggal. Semua tinggalkanlah. Ini bermasalah sekarang. Apa yang terjadi? Kau pikir, bagaimana kau bisa ada di samping pangeran? Gadis kecil. Masih mau lari? Pergi mati saja. Orang-orang dari Puri Raja Jin bekerja. Orang-orang yang tidak berhubungan, minggir semua. Mengapa ada aroma ginseng liar 1000 tahun di tubuhmu? Siapa kamu? Berani menghalangi orang-orang Puri Raja Jin bekerja? Katakan saja padaku, di mana ginseng liar 1000 tahun? Saya bersedia membayar 2 kali lipat. Kalau begitu selesaikan orang-orang ini terlebih dahulu. Baik. Tidak masalah. Adik perempuan, kemana ini semua pergi? Anak muda, aku sarankan kau segera pindah. Kami bekerja untuk Lord Jin. Identitas wanita ini tidak bisa kamu bayangkan. Lord Jin. Biarkan dia datang dan bicara denganku sendiri. Pangeran, berhati-hatilah dengan tubuh Anda. Sudah waktunya kita bicara tentang kesepakatan kita. Ini adalah rahasia besar. Datanglah ke sini. Aku hanya akan memberitahu kamu saja. Mati saja. Pangeran berhati-hati. Kau ini brengsek. Apa yang kau lakukan padaku? Dia sudah kucubit titik syarafnya. Jangan bunuh dia dulu. Pangeran baik hati menyelesaikan masalahmu. Mengapa kau balas kebaikan dengan kejahatan? Menyelesaikan masalah. Kalian jelas-jelas satu tim. Berkumpul untuk menipu orang. Apa maksudmu? Penjaga-penjaga saya semua ahli. Di bawah serangan orang-orang berpakaian hitam ini, mereka tidak akan bertahan 10 serangan. Kamu datang, dan langsung mengusir mereka. Kamu benar-benar berpikir bahwa putri ini tidak tahu bahwa kalian adalah satu kelompok. Apa kamu kira aku tidak bisa sangat hebat? Itu tidak mungkin. Aku belum pernah melihat orang yang sehebat ini. Katakan saja, ginseng liar 1000 tahun itu ada di mana? Katakan saja, aku akan melepaskanmu. Aku pasti tidak akan menyerah padamu. Kalau bisa, kalian jangan melepaskanku. Seperti yang kau inginkan. Pergi. Sayang sekali wajah cantik ini. Kalian tidak berpikir, aku akan ketakutan. Ada masalah bisa dibicarakan. Kalian tidak akan membiarkan wanita lemah seperti aku ditinggalkan di tempat terpencil ini. Pangeran bicara, aku resuramu. Jika tidak ada halangan, setengah jam lagi akan terbuka sendiri. Bagaimana kalau ada halangan?
Kalau ada halangan, ya sudah, ini semua akibatmu sendiri. Aku pasti membunuhmu. Pangeran menangkap Putri Mingyu, tapi ada satu ahli misterius yang menghalangi. Brengsek, kalian benar-benar sekumpulan orang bodoh. Keluar dari sini, cepat. Ya. Sialan. Ternyata dia kabur. Kepada Putri Mingyue, tidak bisa. Harus mencari cara untuk membawa kembali Putri Mingyue. Jika Kekaisaran Mingyue terlibat, tahta Xia Summer tidak akan jatuh kepadaku. Kemana orang-orang? Yang mulia, di Jiangnan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Dengan biaya berapapun, cari kembali Putri Mingyu untukku. Masih ada informasi, itu adalah mantan Kaisar Jiang Chen. Hari ini dia memasuki kota Jiangnan. Kaisar sebelumnya, Jiang Chen. Tuanku, biarkan dia sendirian di sana. Baiklah, di daerah terpencil seperti itu. Dia bahkan sudah dipenjara. Itu semua karena kesalahannya sendiri. Tidak membunuhnya di tempat. Semua itu karena pemuda baik hati. Tenang saja, saya telah menyelidiki area sejauh 10 li. Tidak ada orang sama sekali. Dan penjaga wanita itu tidak mati, hanya pingsan. Tuan muda sangat pandai. Istirahat yang baik. Besok kita lanjutkan. Pergi mencari ginseng liar yang berusia 1000 tahun. Menurut informasi, ginseng liar yang berusia 1000 tahun ini tersembunyi di tangan dokter dewa di Jiangnan. Hanya saja dokter itu memiliki sifat yang aneh. Ingin bertukar bahan obat dengannya. Tetap perlu tuan muda turun tangan sendiri. Namun dengan cara tuan muda, pasti juga mudah didapat. Hari ini beristirahatlah dengan baik. Besok, kita akan bertemu dengan dokter ajaib itu. Bagaimana ini? Mingyu, jangan terburu-buru, kakek pasti bisa menyembuhkanmu. Ini sudah 2 hari, lengan kanan dan kaki kiri ini masih tidak bisa bergerak. Kalau tidak bisa sembuh, aku tidak akan hidup lagi. Cucuku, jangan terburu-buru, kamu bicarakan dengan kakek. Orang itu sebenarnya siapa? Bagaimana dia bisa menekan titikmu? Bagaimana saya tahu? Dia hanya menekan beberapa kali di tubuhku, dan aku jadi seperti ini. Metode penekanan titik seperti ini. Orang ini memiliki pengetahuan medis. Sangat dalam memang. Bolehkah saya bertanya, apakah Dokter Ji ada? Jiang Chen menyampaikan salam. Tidak ada, aku tidak punya waktu. Cepat pergi. Saya ada urusan yang memerlukan bantuan. Mohon bantuannya, Dokter Ji. Keluar dan lihat ke depan. Apa kau tidak mendengar kata-kataku? Aku tidak punya waktu sekarang. Itu dia. Suara ini adalah orang yang menusukku. Cepat tangkap mereka semua. Benar-benar, lelaki tua itu benar-benar tidak tahu diri. Aku akan bakar dia dengan api. Masuklah. Pergi. Aku tidak punya dendam dengannya. Mengapa kamu melakukan ini? Siapa bilang aku tidak punya dendam dengannya? Kamu lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, kakekku pasti akan membuatmu menyesal. Ternyata kamu, pada awalnya, seharusnya aku tidak menyelamatkanmu. Orang ini sangat muda. Kamu yakin dia yang memberimu hutan ini? Benar-benar. Meski sudah menjadi abu, aku sudah mengenali. Aku baik hati datang untuk menyelamatkanmu. Mengapa masih membalas dengan dendam? Menyerang balik. Kalian jelas satu kelompok dengan Pangeran Jin. Benar-benar luar biasa. Benar-benar menakutkan bagi yang muda. Kena ramuan ilusi yang aku buat. Masih bisa berdiri sampai sekarang. Minuman penyihir. Memang mulut yang besar. Obat ini dipersembahkan oleh aku selama 30 tahun. Dikumpulkan. Menggunakan 77 ramuan obat. Untuk perhitungan. Tidak berwarna dan tidak berasa. Cukup menciumnya. Akan membuat pusing selama 7 hari, dengan dosis 2 wanita. Dilihat dari jumlah yang mereka hirup, mereka mungkin akan pingsan seumur hidup. Kau masih bisa berdiri. Aku jadi kagum, kehendakmu kuat. Segera buka titikku. Kalau tidak, 2 orang yang kau cintai itu, akan menjadi tidur selamanya. Akan kubuka titikmu. Aku katakan padamu, kau akan selamanya mempertahankan posisi ini. Kamu muda, jangan terburu-buru. Mari kita mundur sejenak. Lihatlah langit yang luas. Kau pikir aku perlu kau untuk menetralkan racun? Sombong. Obat ini mengandung seluruh keahlianku. Berkelor bahkan tanpa berpikir. Nampaknya,
Usahamu seumur hidupmu juga tidak ada artinya, seumur hidupmu ini. Jangan sampai terlepas dari racun ini. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berikan aku obat penawarnya. Dan, beritahu lokasi ginseng liar berusia 1000 tahun. Kalau tidak, kamu akan membuat cucumu terjebak dalam posisi ini seumur hidupnya. Tidak mungkin. Ingin mencari obat, lupakan itu. Obatnya ada di otakku. Kamu punya banyak di tanganmu. Semua ini adalah racun mematikan. Kau tetap harus menyerahkan cucuku padaku. Buka titik akupuntur. Sombong dan tak tahu diri. Ini tidak mungkin. Tuan muda, apa yang terjadi pada kita? Ini tidak mungkin. Ini adalah hasil kerja seumur hidupmu. Bunga darah biru, buah ular, rumput penghipnotis. Sisanya, perlu aku katakan lagi tidak, dalam waktu yang begitu singkat, bisa menghitung resepku. Orang seperti ini benar-benar dokter hebat. Tuhan penyembuh, ajar aku ilmu kedokteran. Butuh 50 tahun untuk meneliti ini. Pemahamannya terlalu buruk, tidak bisa masuk ke bawah bimbinganku. Kakek, kamu lagi ngapain? Orang brengsek ini, apa dia lebih hebat dari kakek? Tutup mulutmu. Karakter ini bahkan bisa dibandingkan dengan ibumu. Kaisar Kekaisaran Mingyu datang. Kita juga harus menghormati dan memberi hormat. Sekarang, bisa katakan padaku, di mana lokasi ginseng liar 1000 tahun? Lebih baik kamu beritahu dia, taitek akupuntur di tubuhmu ini. Kakek juga tidak bisa membukanya. Pertama, buka titik akupuntur saya dulu. Dokter Jiang, cucuku ini memiliki sifat yang keras kepala. Mohon pengertian dari dokter. Tenang saja, ginseng liar 1000 tahun ini akan aku serahkan padamu. Sungguh keterlaluan. Ini adalah tempat praktik dokter tua. Kalian mau apa? Aku peduli apapun tentangmu, dokter suci atau tidak. Datang atas perintah Jin Wang untuk menangkap mata-mata musuh dari Kekaisaran Mingyu. Putri Mingyu ada di sana. Tangkap dia. Hidup atau mati orang lain tidak masalah. Saya adalah dokter suci dari Jiangnan. Siapa di antara kalian yang berani bersikap sembrono di sini? Kakek, aku tidak peduli siapapun yang mengaku sebagai dokter hebat. Kalau jalanku hanya menuju kematian. Kau sebaiknya mengerti posisimu. Cepat pergi. Aku masih memberimu kesempatan untuk hidup. Tolong bawa cucuku dan cepat pergi. Mereka adalah orang-orang dari Raja Jin. Kita tidak mampu melawan mereka. Kamu adalah putri dari Kekaisaran Mingyu. Apa kamu tuli? Kenapa? Orang-orang Raja Jin sangat hebat. Itu kamu, sudah tahu masih tidak cepat pergi. Aku peringat kamu, ini adalah Kekaisaran Bulan Purnama, bukan? Kamu berani melindunginya, itu akan menjadi pengkhianatan. Kamu berkali-kali menghalangi kita. Apa motifmu sebenarnya? Pergi dan katakan pada Pangeran Jin, orang ini masih berguna untukku, tidak mungkin diserahkan kepada kalian. Jika orang ini melakukan sesuatu yang merugikan gedung ini, saya Jiang Chen akan menjadi yang pertama bertindak. Pergi. Kamu bilang apa? Kamu adalah Jiang Chen. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah Jiang Chen. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Baiklah, aku sudah membebaskan titik akupuntur kamu. Sekarang beritahu aku, di mana sebenarnya ginseng liar 1000 tahun? Kamu adalah yang dikatakan dalam legenda, kaisar sebelumnya dari Daxia, Jiang Chen. Apa yang terjadi? Bagus sekali, Jiang Chen. Aku datang diam-diam ke Daxia kali ini, hanya untukmu. Aku tidak bisa menerima ini. Kau tidak masih marah padaku, kan? Kalau begitu, aku minta maaf. Saat itu, saya benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah Jiang Chen. Kamu adalah idolaku. Siapa yang tidak tahu di sekitar beberapa negara ini? Keberhasilan permaisuri Daxia. Semua karena suaminya, Jiang Chen, menjaga stabilitas dalam negeri dan luar negeri. Hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Biarkan Daxia berkembang sampai sejauh ini. Namun, sang permaisuri ternyata menceraikan suaminya. Ini benar-benar lelucon besar.
Apakah kamu sudah selesai? Kedatanganku kali ini adalah untuk memintamu menjadi suamiku. Pangeran. Iya. Jadi, tolong jangan marah lagi, ya? Jangan bilang lagi, katakan padaku, di mana sebenarnya ginseng liar 1000 tahun sebelumnya. Bertengkar hebat dengan orang-orang dari Pangeran Jin, semua barang bawaan saya telah dirampok. Itu ginseng liar 1000 tahun, ada di dalam barang bawaan saya. Turun. Kali ini Anda ke Jiangnan, harus memberitahu Pangeran Jin, dan apakah Lord Jiang Chen, mungkin nanti saja. Karena kunjungan ini mula-mula karena urusan pribadi, saya tidak ingin berita bahwa saya, sebagai kaisar, menundukkan diri dan meminta maaf, disebar ke seluruh Jiangnan. Maka, saya akan mengirimkan orang terlebih dahulu, untuk mencari Lord Jiang Chen. Jangan biarkan mereka tahu. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini ke Jiang Chen? Jiang Chen, bukankah dia Jiang Chen dari Kaisar Difu? Apakah dia datang ke Jiangnan pada saat ini? Bisakah dia, utusan dari Kaisar Wang yang menyelidiki? Apakah identitasnya sudah jelas? Duke Wang, orang ini harusnya adalah yang baru-baru ini membuat heboh kota raya di ibu kota, Jiang Chen. Bukannya mantan Jiang Chen Raja Wanita. Raja Wanita telah menceraikannya sebulan yang lalu, beberapa hari yang lalu, akan mengangkat Jingan Wang sebagai kaisar. Tetapi tidak tahu apa alasan pembatalannya. Kaisar sebelumnya, Jiang Chen, tidak perlu dikhawatirkan. Yang mulia tidak boleh dianggap remeh. Ada desas-desus di ibu kota. Ini Jiang Chen adalah pemilik perhimpunan dagang 8 arah. Apa? Dia adalah pemimpin perhimpunan dagang 8 arah. Ini tidak mungkin. Yang mulia, ada juga pendapat lain. Pemimpin perhimpunan dagang 8 arah ini adalah seorang wanita muda, sementara Jiang Chen hanyalah pelayannya. Dalam situasi kritis ini, orang-orang dari perhimpunan dagang telah menyelamatkan Putri Mingyu. Namun, Jiang Chen telah memutuskan hubungan dengan Sangguan Waner. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa menyinggung asosiasi pedagang Bafang. Kekuasaan yang besar ini, yang mulia. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar sebelumnya, suami Jiang, datang ke Jiangnan. Tentu saja kita harus memberi sambutan yang layak. Mengundang Jiang Chen untuk datang ke Puri Wangjin malam ini untuk minum. Saya ingin melihat sikap Jiang Chen ini. Sebenarnya seperti apa? Melakukan. Mengundang Anda untuk hadir di makan malam. Begitu kebetulan. Pada saat seperti ini. Orang ini pasti tidak memiliki niat baik. Tuan, kini ibu kota karena Anda, dan urusan dengan permaisuri sedikit bergolak. Dalam situasi ini, mereka akan melakukan apa saja untuk menangkap Putri Mingyu. Sangat mungkin mereka ingin memicu konflik antara kita dan Kekaisaran Mingyu. Raja Jin memiliki kekuatan besar. Saat itu, masalah dalam dan luar negeri. Mereka ingin mendorong untuk memaksa ratu untuk turun tahta. Jika turun tahta, ya sudah. Itu urusan kita apa? Ini istana Wang Jin. Saya masih harus pergi ke sana secara langsung. Anak muda, Anda masih tidak bisa melupakan Sangguan Waner. Hanya ginseng liar saya yang berumur 1000 tahun. Rumah Pangeran Jin ini memang sangat megah, hampir setara dengan istana. Pujian yang berlebihan dari Jiang Xianzi, hanya dekorasi sederhana saja. Tuan Jiang sebagai suami kaisar, datang ke kediaman pangeran ini untuk berkunjung. Saya sangat terhormat. Silakan. Saya akan mengangkat gelas terlebih dahulu. Tentang urusan raja, jangan dibicarakan lagi. Saya sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan Yang Mulia. Bagaimana mungkin itu terjadi? Nekat sepupu perempuan melakukan hal seperti ini. Jenderal Wang Jin telah menyelidiki saya. Dia seharusnya tahu bahwa saya sudah dibuang oleh kaisar. Sekarang saya dan dia tidak memiliki hubungan apapun. Kelihatannya Jiang Chen dan Sangguan Waner sudah sepenuhnya berpisah. Selama aku memanfaatkan ini, menggandeng kamar dagang Bafang ke pihakku. Bukankah itu mudah dilakukan? Jiang Chen, lihatlah, kamu tampan sekali, dan berasal dari keluarga terhormat. Pemimpin kamar dagang Bafang. Waner, anak ini, mengapa dia menceraikanmu? Pemimpin persekutuan dagang. Hanya bercanda saja, setelah aku diusir dari istana. Persekutuan dagang, sementara ini menampungku. Dia sebenarnya adalah anak dari istri kedua. Sekarang dia berkuasa. Perubahan yang terjadi sekarang adalah hal yang wajar. Jadi, saya rasa anak Waner ini, sebenarnya, tidak begitu cocok untuk menjadi raja. Pangeran Jin ini memang blak-blakan. Lebih baik kita memanfaatkan situasi ini. Saya rasa yang dikatakan pangeran itu benar. Kekuasaan memang dapat mengubah seseorang. Jika memungkinkan, saya lebih suka tahta ini, bukan untuk Wani, tapi untuk pangeran kau. Kelihatannya Jiang Zuo lebih pintar dari yang saya kira. Masih harus membenci Sangguan Waner. Keponakan, kata-kata ini tidak bisa sembarangan diucapkan. Ini semua adalah dosa yang bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Di sini tidak ada orang lain. Aku tidak akan membocorkannya. Keponakan masih terburu-buru. Tidak tahu bagaimana dengan perhimpunan pedagang 8 arah. Apa pertimbangannya? Saya bisa untuk sementara mewakili asosiasi perdagangan Bafang dan mencapai kerjasama dengan pangeran. Tapi saya ingin ginseng liar berusia 1000 tahun itu. Sepertinya kamu ingin Putri Mingyu. Ini juga untuk urusan ini, kan? Memang.
Jika itu keinginan keponakan yang terhormat, tentu saja tidak ada masalah. Namun, lebih baik jika Putri Mingyu dikirim ke sini saja. Lagi pula, jika karena ini menyebabkan konflik antara dua negara, itu bisa jadi tidak baik. Pangeran sangat berpikir panjang. Saya kagum. Nekhajimu, sebutan untuk anak saudara laki-laki. Selama Anda mengirimkan putri itu, ginseng liar berusia 1000 tahun akan segera dikirim. Bagaimana kabar Tuan Muda? Apakah Anda sudah mendapatkan ginseng liar berusia 1000 tahun itu? Nah, Pangeran Jin adalah seekor rubah tua. Dia tidak akan melepaskan elangnya jika tidak melihat kelinci. Menurut pendapat saya, lebih baik kita serahkan saja kepadanya. Jiang Chen, kau tidak akan menyerahkanku, kan? Benar. Jangan bercanda, perempuan di rumah sudah cukup banyak. Tambah satu orang, hanya akan menambah satu mulut untuk makan. Jangan ribut, sekarang. Belum bisa menyerahkannya. Jika Pangeran Jin mendapatkannya, takutnya akan menjadi masalah besar bagi Dasi. Segera kita akan berperang melawan Kekaisaran Mingyu. Sudah kuberitahu Su Biao. Dia akan membawa pasukannya ke Jiangnan. Yang harus kita lakukan, hanyalah membelakangi waktu. Hanya. Aku tahu. Jiang Chen tidak akan menyerah pada saya. Yang mulia, Anda sedang melakukan apa? Sedikit lebih pelan. Dia benar-benar beruntung. Tidak bisa, tidak boleh seperti ini. Jika berita ini tersebar, katakan saja kami sedang turun ke Jiangnan, sedang melakukan penyamaran. Belum selesai, Kaisar. Baru saja terdengar kabar, Dewi Wanita datang ke Jiangnan menyamar. Pada saat ini, saya mencurigai hal ini. Mungkin, berhubungan dengan Jiang Chen. Tidak mungkin. Pada hari itu di pesta minum, dari ucapan Jiang Chen bisa terdengar rasa dendam yang dalam terhadap Sangguan Waner. Konflik di antara mereka seharusnya tidak bisa dipalsukan, namun tetap harus berhati-hati. Jiang Chen ini tidak sesederhana itu. Jadi, kita benar-benar harus bekerja sama dengan Jiang Chen, dan bahkan harus memberikan ginseng gunung liar berusia ribuan tahun kepadanya. Dia hanya pion yang dilemparkan oleh Perhimpunan 9 Arah. Bilang penting, sebenarnya tidak terlalu penting. Tinggal lihat apakah dia mengerti situasi. Aku takut, tenang saja, kamu hanya umpan. Karena Yang Mulia berani menyebarkan berita, menyamar dan menyelidiki, maka Pangeran Jin pasti akan curiga. Kalau begitu kita harus bergerak lebih dulu. Mari kita dapatkan ginseng liar ribuan tahun dulu. Sebelum bicara tentang apapun, aku tidak peduli. Paling tidak, aku sudah menjadi milikmu. Kamu pasti harus membawaku keluar dengan selamat. Tenang saja, aku tahu caranya. Nep Heu Jiang datang sangat cepat. Karena ini adalah tugas dari Yang Mulia, saya tentu saja akan mengingatnya. Memang pantas disebut Tuan Jiang. Yang Mulia, apakah Anda lupa sesuatu? Lihatlah otak saya ini. Ginseng liar berusia 1000 tahun ada di dalam rumah. Mari kita masuk dan ambil. Apa maksudnya ini, saudara? Tuan, saya masih ada urusan lain. Kita akan saling bertukar. Barang ditukar. Saya tidak akan masuk mengganggu. Apa yang mengganggu di sini? Kamu bawakan aku Putri Mingyu. Saya berterima kasih tetapi belum sempat. Tidak perlu. Yang Mulia, saya masih tidak mau masuk. Keponakan, ini berarti kamu tidak percaya padaku. Apa kamu tidak memberiku sedikit muka? Saya tentu saja percaya pada kata-kata Yang Mulia. Tapi tolong Yang Mulia, keluarkan barangnya. Iya. Sialan orang yang tidak tahu baik buruk. Kau enggan masuk ke dalam kediaman kami. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Ayo, tangkap dia. Nep Heu yang terhormat. Sebenarnya aku tidak ingin bertindak. Namun sayangnya, Jiang Chen. Hamba menghadapi Yang Mulia. Bagaimana Sengwan Waner bisa ada di sini? Tak perlu memberi hormat, berdiri saja. Jiang Chen, kenapa kamu di sini? Aku di mana? Sepertinya tidak perlu. Laporkan kepada Yang Mulia Sang Ratu. Kota Jiang, mengapa kau bisa mengatakan seperti itu? Datang jauh ke Jiangnan. Datang khusus untukku. Urusan penting di istana. Semua sudah diserahkan kepada Tuan Tak. Aku datang kali ini, hanya melakukan patroli dengan menyamar. Yang Mulia baru saja menyelesaikan pernikahan besar. Langsung pergi menyamar untuk patroli. Sepertinya itu tidak terlalu tepat. Bukan begitu. Aku tidak pernah setuju. Raja Jingan menjadi suamiku. Aku tidak pernah setuju. Itu hanya sebuah kecelakaan. Yang Mulia telah membuat pilihan yang tepat. Tentang Pangeran Jingan, hanya seorang yang memiliki niat jahat belaka. Kau benar. Salahku. Aku seharusnya mempercayaimu. Yang Mulia,
hamba masih ada satu hal yang ingin dilaporkan. Katakanlah, Raja Jin bersekongkol dengan berbagai kekuatan, berniat untuk berkhianat. Anak muda yang berani. Sungguh tak tahu malu, berani sekali menuduh saya, ratu yang bijaksana dan perkasa. Aku adalah pangeran kerajaan, sedangkan kamu hanyalah seorang rakyat biasa. Apakah kamu merasa tuduhan ini ada gunanya? Apa perlu ada tuduhan? Niat jahat Sima Zhao. Semua orang juga tahu. Berani sekali berbicara di depan yang mulia. Fitnah pangeran. Ayo, orang-orang, tangkap anak kecil ini. Tunggu. Jiang Chen, saya percaya padamu. Yang mulia, Anda percaya padaku. Dengan pemahaman saya tentang Anda bukan orang yang suka berbicara sembarangan. Saya percaya pada Anda. Yang mulia, Anda bingung. Orang ini adalah suami mantan kaisar. Setelah Anda menceraikannya, menyimpan dendam di hati. Di atas meja makan saya, berniat membalas dendam. Saya kira dia hanya bicara sembarangan. Ternyata dia sudah merencanakannya. Raja Jin tidak perlu banyak bicara. Benar atau tidak, tinggal diselidiki. Yang mulia, saya memiliki bukti. Lihat di belakang Anda, di belakang Jiang Chen, adalah putri kerajaan Mingyu, Ji Mingyu. Jiang Chen ingin memanfaatkan Ji Mingyu untuk memicu konflik antara dinasti Daxia dan kerajaan Mingyu, sehingga dapat memicu perang. Dia ingin memanfaatkan kekacauan untuk menjadi raja. Wei Yuan, putri kekaisaran Mingyu. Jiang Chen, kamu benar-benar beruntung. Bahkan putri kekaisaran Mingyu mengelilingi kamu. Kamu adalah permaisuri besar Xia. Aku bilang padamu, aku segera akan menikah dengan Jiang Chen. Tidak begitu. Dia bilang aku bertemu di jalan. Kebetulan aku menyelamatkannya. Wanita di sampingmu. Semua bertemu dengan cara ini, kan? Baik. Sangat baik. Aku sudah mengerti. Ini adalah jebakan yang kalian siapkan untuk raja ini. Raja Jin, terimalah penyelidikan ini. Jika tidak ada masalah, Lian akan mengembalikan namamu yang bersih. Ini adalah Jiangnan. Ini adalah wilayahku. Ingin membuat aku menyerah? Itu tidak mungkin. Datanglah. Kamu jago bertarung, aku punya banyak orang. Banyak orang. Tuan muda, 30.000 pasukan penjaga sudah siap. Jenderal Agung Kekaisaran, Subiao, kamu kenapa ada di sini? Jiang Chen memang adalah tuan mereka. Raja Jin, kamu sangat berani. Bukan itu, semua ini dia yang lakukan. Saya difitnah, bawa Raja Jin ke penjara surga. Aku akan melakukan interogasi sendiri. Urusan yang tersisa, akan kalian tangani. Ingat saat menggeledah, simpan ginseng liar 1000 tahun itu. Tetaplah. Baik. Jiang Chen. Tunggu sebentar. Apakah Yang Mulia ada urusan lain? Yang Mulia, mari kita selesaikan urusan Pangeran Jin terlebih dahulu. Saya pergi dulu. Saat ini, sedang menginap di kediaman tabib. Yang Mulia barusan, aku belum siap. Tunggu sampai malam. Aku akan datang dan minta maaf secara langsung. Belum selesai. Tidak salah lagi, ini ginseng liar 1000 tahun. Aku juga terpesona. Kenapa tiba-tiba memberitahunya alamat itu? Jelas sudah putus dengannya. Mengapa kau datang ke sini? Aku datang untuk melayani Tuan minum teh. Ini larut malam untuk minum teh. Apakah kau masih membiarkanku tidur? Bukan itu. Aku hanya ingin membalas budi. Bagaimanapun, kamu telah menyelamatkan aku begitu banyak kali. Tidak perlu dipikirkan. Itu tidak bisa. Aku Ji Mingyu selalu akan membalas budi. Hari ini juga sudah larut. Kamu segera pulanglah. Besok aku akan mengirim. Kamu kembali ke Kekaisaran Mingyu. Tidak boleh. Aku tidak mau kembali. Kalau kamu tidak kembali, kamu mau kemana? Tentu saja aku akan ikut kamu. Aku sudah bilang, aku kali ini datang ke Daxia. Aku datang untukmu. Lagi pula, kamu sudah menyelamatkan aku begitu banyak kali. Seumur hidup ini, aku sudah bertekad padamu. Kamu ini ngapain? Tentu saja mau tidur. Turun. Turun. Jiang Chen. Kamu ada di sini?
Yang mulia, sudah larut malam. Anda datang ke sini untuk apa? Sekarang hanya kita berdua. Panggil saya Waner saja. Lebih baik panggil Yang Mulia. Jiang Chen. Apakah kamu masih marah padaku? Tidak ada yang perlu dimarahi. Setelah semua, kita tidak ada hubungan lagi. Jiang Chen, aku sudah tahu semuanya. Tang Yusan sudah memberitahuku. Apa yang dia katakan padamu tentang hal sebelumnya, aku yang salah. Aku tahu, aku bisa menjadi ratu. Semua itu karena kamu di belakangku, membuka jalan bagiku. Tapi aku terlalu naif dan sombong mengira ini adalah prestasiku sendiri. Pangeran Jingan itu. Semua itu hanya mengklaim prestasimu. Aku hanya dipaksa olehnya. Kau harus percaya padaku. Jiang Chen. Jiang Chen, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku menyesal. Apakah kau mau kembali untuk terus jadi suamiku? Jika kamu benar-benar tidak bisa melepaskan beberapa wanita itu, saya setuju denganmu. Mengambil seorang selir. Cukup. Sangguan Waner, Jiang Chen adalah milikku. Jiang Chen, kalian. Yang Mulia, hanya mengizinkan putra untuk memiliki satu selir. Tapi itu tidak cukup. Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga, Jiang Chen akan selamanya menjadi milikku. Milikku adalah milikku. Milikku. Jiang Chen milikku. Jiang Chen. Katakanlah itu milikku. Jiang Chen milikku. Lupakan saja, biarkan berlalu. Itu milikku.